Pemirsa, saat ini teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan ya, mulai dari berbelanja, kemudian nonton, berobat, investasi, kemudian belajar, bayar pajak dan lain-lain dilakukan secara digital. Nah, untuk itu pengguna internet di 2021 mencapai 202,6 juta jiwa, naik 15,5% atau 27 juta jiwa dibandingkan dengan 2020 lalu. Dan tentunya kondisi ini pemirsa semakin meningkat dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat hampir 2 tahun masyarakat Indonesia maupun di dunia lebih banyak berdiam diri di rumah. Nah, ancaman di balik penggunaan teknologi dan internet ternyata banyak juga loh pemirsa. Nah, salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi adalah diretasnya atau tersebarnya data pribadi seperti NIK, kemudian nomor telepon, kemudian ada email, nomor kartu kredit. Ini kan kalau misalnya ditemui atau digunakan oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab kan bisa bahaya nih. Mulai dari mungkin kartu kredit kita yang bisa dibobol ataupun ATM dan hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan lainnya. Beberapa waktu yang lalu pemirsa terjadi kebocoran data pribadi. Nah, data siapakah yang bocor? Berikut informasinya. Nomor induk kepegawaian Presiden Joko Widodo bocor secara lengkap di dunia maya. Setelah NIK Jokowi bocor, data-data vaksin seperti sertifikat vaksin COVID-19 beredar di dunia maya. Bocornya NIK Jokowi mencoreng citra pemerintah. Pasalnya, NIK adalah data pribadi yang tidak boleh diakses sembarangan orang. Di sisi lain, Jokowi adalah orang nomor 1 di Indonesia. Jika NIK Jokowi saja bisa bocor, bagaimana dengan orang umum? Persoalan data pribadi menjadi perbincangan warganet usai beredar NIK Jokowi secara lengkap 16 digit di dunia maya. Adapun informasi NIK Jokowi tersebut bersumber dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada bagian formulir calon Presiden RI untuk pemilu 2019. Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan biodata Jokowi masih tertulis secara lengkap. Setelah NIK Jokowi terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin COVID-19 milik kepala negara di aplikasi Peduli Lindungi. Hasilnya tampak kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan formulir sertifikat vaksin dosis ketiga. Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan kembali mendapat respons luas dari warganet lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, kebocoran data pribadi Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, bukan yang pertama. Sebelumnya pada Mei 2021, sebanyak 279 juta data peserta BPJS dijual di Rate Forum. Nah, kemudian Agustus lalu, 1,3 juta data pengguna aplikasi Health Alert Card atau e-hack bocor. Belum sampai di situ pemirsa, pada Mei 2020, 91 juta akun pengguna e-commerce Tokopedia dijual seharga $5.000 Amerika di dark web. Dan akhir 2020, Lazada mengalami kebocoran 1,1 juta data. Penyebab data bocor adalah tentunya lemahnya perlindungan data pribadi dalam negeri. Infrastruktur keamanan digital masih rendah. Nah, apa saja risiko dari data bocor? Berikut informasinya. Risiko kebocoran data pribadi pemirsa mungkin banyak yang belum paham, belum tahu lebih jauh dan merasa fine-fine saja ketika data pribadinya bocor. Tetapi Anda akan sering menerima spam. Kemudian juga memungkinkan adanya pembobolan rekening bank. Ini yang paling dikhawatirkan ya. Dan juga bisa menjadi korban penipuan. Serta ditagih debt collector, data disalahgunakan untuk pinjol. Serta menjadi korban pemerasan seksual, ditawarkan PCS, lalu disebarluaskan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika data bocor ini sangat-sangat berbahaya pemirsa. Nah, kalau data sudah terlanjur mengalami kebocoran, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mulai dari pemirsa kita harus mengganti email di akun-akun penting seperti akun bank, akun uang digital, dan mungkin banyak dari orang yang sulit memanage ya perubahan-perubahan ataupun dari password email, mengganti email. Tetapi memang dengan kondisi perkembangan dunia digital saat ini pemirsa mengharuskan kita untuk lebih mawas diri dan agak dalam tanda kutip harus rempong sedikit ya. Dan pemirsa, jangan pernah gunakan PIN dengan data yang sudah bocor.
Seperti misalnya sering terjadi ya di daerah-daerah masih menggunakan tanggal lahir, karena ini sangat-sangat mudah untuk dideteksi dan mudah untuk dicocokkan. Serta gunakanlah pemirsa autentikasi 2 faktor pada akun misalnya WhatsApp, kemudian Telegram, media sosial, email, dan akun-akun yang dirasa penting lainnya agar tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau dibobol. Dan tentunya pemirsa, waspadalah pada bahaya serangan lanjutan seperti meminta kode top, dan amankan akun dari percobaan login yang tidak diketahui. Lalu langkah apa saja pemirsa yang harus dilakukan agar tentunya data pribadi tidak mengalami kebocoran? Nah, ini adalah tips hindari kebocoran data pribadi. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi adalah membuat password yang kuat atau sulit dengan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan kecil. Selain itu, rutin mengganti password minimal 6 bulan sekali, dan lebih dianjurkan lagi jika password itu berbeda untuk setiap aplikasi dan platform. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah menghindari akses Wi-Fi gratis karena data menjadi lebih rentan dicuri. Para hacker gemar sekali mencuri informasi melalui device masyarakat melalui Wi-Fi gratis. Kemudian bijak menerima informasi. Jangan mudah mengiyakan informasi via telepon atau pesan yang masuk. Meski sudah memiliki dan mengetahui data kita termasuk rekam medis atau kesehatan, tidak menjadi jaminan hal tersebut bukan merupakan penipuan. Selalu lakukan verifikasi. Hapus aplikasi yang tidak terpakai. Menyeleksi aplikasi yang ada di perangkat dan menghapus aplikasi yang tidak kita pakai, terutama yang sudah tidak aktif dan tidak update. Berbagai sumber, IDX Channel. Mungkin pemirsa Anda merasa tidak masalah juga kalau data pribadi saya bocor, tidak ada yang terlalu penting ataupun isi saldo rekening saya juga tidak terlalu signifikan sehingga mungkin dari peretas tidak akan ada minat untuk membobol. Tapi tahukah Anda bahwa kepentingan dari data yang bocor sangat banyak, mulai dari telemarketing. Anda mungkin sering menerima SMS iklan pemirsa ya. Itu bisa saja menandakan bahwa data pribadi Anda berupa nomor telepon, nomor handphone ini telah mengalami kebocoran yang bisa saja menjadi sarana bagi pihak-pihak tertentu untuk menghubungi kita untuk menawarkan produk dan jasa. Selain itu pemirsa, bukan hanya membobol rekening kita ataupun kartu kredit, tetapi juga bisa menjadi bahan profiling pemirsa. Ini yang biasanya terjadi juga di negara-negara maju, di mana data kita bisa digunakan untuk memetakan satu demografi penduduk hanya berdasarkan data pribadi yang bocor pemirsa. Biasanya ini digunakan untuk tadi target iklan dan juga untuk kampanye politik. Nah, ini kan harus kita waspadai pemirsa ya. Dan langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah tentunya mempercepat pengesahan RUU DPD. Maksud kami adalah PDP atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan penyedia aplikasi perlu memiliki sistem yang sesuai dengan standar industrinya, baik untuk keuangan, telekomunikasi, maupun pemerintah. Dan melakukan audit keamanan maupun audit data laksana, serta melakukan rekrutmen maupun hiring vendor sesuai dengan compliance-nya pemirsa ya. Dan semoga informasi ini bisa menjadi masukan baik untuk pemerintah kemudian juga pemirsa agar terus waspada dalam penggunaan segala macam hal yang berkaitan dengan teknologi agar data pribadi Anda tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab.